ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مشهورون صدق الله العظيم. Tokoh agama, pengusaha sukses, dan legislator merupakan identitas yang sangat melekat untuk pria kelahiran Sungguh Minasa, Sulawesi Selatan ini. Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa dan sekitarnya, sangat mengenal sosok beliau. Beliau adalah Bapak Amir Uskara, seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, yang meliputi Kota Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar. Sejak terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014, Amir Uskara semakin aktif dalam berbagai kegiatan organisasi masyarakat. Beliau yang dikenal masyarakat sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan penyabar ini selalu meluangkan waktunya untuk menyapa dan bertemu dengan masyarakat yang juga konstituennya di daerah pemilihannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan rumah tinggalnya di Kabupaten Goa yang selalu terbuka untuk dihadiri oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota dewan dari Sulawesi Selatan ini. Dan menurut beliau, hal ini sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagai seorang wakil rakyat untuk memenuhi hak para konstituennya dalam menyampaikan aspirasi mereka. Pemirsa, saya sudah tiba di Kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sini merupakan tempat namanya adalah Pantai Losari. Ini merupakan sebuah destinasi wisata di Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Masih banyak lagi, kalau kita lihat di belakang saya ini ada perahu-perahu dan juga laut yang sangat-sangat bersih. Kalau kita bilang ini laut masih bisa dibilang bersih. Namun ini saya harapkan juga untuk seluruh masyarakat yang ingin hadir di Pantai Losari ini tentunya harus bisa menjaga kebersihan. Kita akan mengikuti kegiatan anggota DPR RI dari Komisi 11, fraksi P3 dari Dapil Sulawesi Selatan I, Bapak Amir Uskara. Seperti apa kegiatan beliau selama di daerah pemilihannya? Ikuti terus perjalanan kami dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Daerah pemilihan Sulawesi Selatan memiliki 3 daerah pemilihan. Dan kali ini, tim Suara Dapil akan mengunjungi daerah pemilihan Sulawesi Selatan I yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar yang salah satu anggota DPR RI yang terpilih pada periode 2014-2019 ialah Bapak Amir Uskara. Dilahirkan di Kabupaten Goa membuat daerah ini menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi beliau. Tak hanya bersejarah baginya, Kabupaten Goa sendiri dikenal sebagai daerah yang bersejarah di Indonesia. Mulai dari tempat lahirnya Kerajaan Goa yang merupakan kerajaan Islam terbesar di Nusantara, hingga tempat lahirnya salah satu pahlawan yang dikenal akan keberaniannya dalam mengusir penjajah di masa penjajahan, yaitu Sultan Hasanuddin. Saat ini saya sedang berada di Museum Bala Lompoa, yang dimana bahwa Bala Lompoa ini adalah rekonstruksi dari gedung di masa kejayaan Kerajaan Goa di tahun 1936. Dan gedung ini didirikan oleh Raja Goa pada masa itu. Dan dalam bahasa Makassar artinya Balai Lompoa ini adalah berarti rumah besar.
Dan pada zaman dahulu kala ini adalah merupakan salah satu pusat pemerintahan dari Kerajaan Goa, di mana Kerajaan Goa ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia pada masa itu. Dan pemirsa, kita akan mengikuti kegiatan program Suara Dapil ini dimulai dari mengunjungi Museum Pala Lompoa ini. Dan di dalamnya ada apa aja sih? Pemirsa pasti penasaran kan? Yuk ikuti perjalanan kami. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia memiliki sejarah erat dengan kekuasaan Islam di era kerajaan-kerajaan saat masih berdiri di Indonesia. Salah satu kerajaan Islam terbesar yang sangat dikenal ialah Kerajaan Goa. Ya, misalnya saya sudah di dalam dari Bala Lompoa, yang dimana tadi sudah kita dari bagian depannya, dan sekarang saya sudah berada di dalam museum ini. Dan di belakang saya ini merupakan singgasana para raja dari Kerajaan Goa, yang dimana biasanya digunakan untuk menerima para tamu, yang dimana biasanya para raja duduk di singgasana sebelah sana dan para tamu duduk di bawah di sebelah sini. Dan di sekelilingi juga kita bisa lihat ini adalah foto-foto peninggalan dari Kerajaan Goa, ada raja-raja Goa, dan di situ juga terdapat silsilah dari seluruh raja dan juga keturunan Kerajaan Goa. Di sini juga banyak sekali peninggalan-peninggalan seperti senjata dan juga peralatan-peralatan selama Kerajaan Goa masih ada zaman dahulu. Berdiri sejak kurang lebih di abad 14, tepatnya di tahun 1300-an Masehi, kerajaan atau biasa disebut Kesultanan Goa lahir di pesisir barat bagian selatan Pulau Sulawesi dengan pemimpin kerajaan pertama, yaitu seorang wanita bernama Tumanurung Bainea. Sejak berdiri hingga memutuskan untuk bergabung dengan NKRI di tahun 1946, Kerajaan Goa telah dipimpin oleh 36 pemimpin yang membawa kejayaan Kerajaan Goa di abad ke-17. Dan barulah di abad ke-20, tepatnya pada masa kepemimpinan Sultan Andi Ijo, Kerajaan Goa menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan Sultan Andi Ijo sebagai raja terakhir dari Kerajaan Goa dan juga sebagai Bupati Kabupaten Goa yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini, tim Suara Dapil berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat peninggalan dari masa kejayaan Kerajaan Goa yang kini diubah fungsinya menjadi museum, yaitu Museum Bala Lompoa. Dahulunya, Museum Bala Lompoa merupakan istana kerajaan sekaligus pusat pemerintahan dari Kesultanan Goa. Ya, pemirsa, kalau kita lihat di sini, ini adalah silsilah raja-raja Goa di Kerajaan Goa. Ini kalau kita lihat, Kerajaan Goa ini diawali di tahun 1300, yang dimana rajanya pertama kali itu ialah Tumanurungga. Di tahun 1300, Tumanurungga memimpin Kerajaan Goa yang nantinya akhirnya memiliki keturunan sebanyak ini, pemirsa, kalau kita bisa lihat. Ini yang menjadi generasi penerus dari Kerajaan Goa, kerajaan Islam terbesar di Sulawesi, kalau kita bisa lihat, salah satu kerajaan terbesar juga di Indonesia. Dan ditutup oleh Andi Ijo, ya. Di sini merupakan salah satu raja yang paling favorit, kalau kata orang-orang Makassar bilang beliau inilah yang paling terkenal, Andi Ijo. Nah, kita akan masih mengelilingi Kabupaten Makassar dan juga Kota Makassar tentunya. Ikuti terus, pemirsa. Ya, pemirsa, kita masih di Desa Tanite, tepatnya kita sudah baru sampai di Desa Tanite di Kabupaten Goa ini masuknya, Pak, ya. Dan saya sedang bersama dengan Bapak Kepala Desa dari Desa Tanite, Bapak Abdul Muthalib. Pak, ini tadi kan kita sudah sama-sama Bapak menyambut Pak Amir Uskara juga beserta rombongan. Ini kan lihatnya besok ada rencana nih, Pak, untuk mengadakan sebuah acara. Kira-kira tuh acaranya apa sih, Pak, kalau boleh jelasin?
Acaranya besok adalah acara gerak jalan santai yang kebetulan dihadirkan oleh 4 kecamatan, khususnya Kecamatan Tumpu Bulu. Dan insya Allah mungkin acaranya besok insya Allah hadir berapa 2.000 atau sampai 3.000 orang. 2.000 sampai 3.000 orang. Ya. Ini inisiasi acara ini memang yang mengadakan ini dari Pak Amir sekarang, betul Pak? Iya betul, Pak Amir yang adakan. Berarti kalau di desa ini, di desa Tanite ini sudah berapa kali nih Pak acara ini berlangsung? Kalau acara gerak jalan santai yang pertama kalinya dilakukan di Kecamatan Tumpu Bulu, kalau kecamatan lain di Goa sudah pernah dia lakukan. Cuma kalau reses untuk Pak Amir sekarang mungkin 2 kali diadakan di desa Tanite ini. Waalaikumsalam, Pak Amir. Aduh. Sudah makan Pak? Ya sudah, alhamdulillah. Saya lagi ngobrol-ngobrol nih Pak sama... Lanjut. Saya bergabung ya. Ikut Pak, boleh Pak, boleh Pak. Ya. Iya nih Pak, tadi saya lagi ngomongin masalah, kita kan tadi datang ke sini nih, niatnya mau ada acara gerak jalan sehat nih kalau kita Pak Kades nih. Ini sebetulnya inisiasinya betul dari Bapak ya Pak ya? Kalau untuk jalan sehat ini memang kegiatan rutin saya tiap tahun. Cuma saya gilir di daerah-daerah yang belum pernah saya masuki. Dan untuk tahun ini memang kita rencanakan di Kecamatan Tumpuk Bulu di sini, di Kota Malakaji. Dan biasanya dibantu oleh teman-teman lain untuk door pricing. Oh, nanti ada hadiahnya juga Pak. Oh pasti. Ini untuk menarik masyarakat nih Pak. Nah, ini kan saya lihat nih di sini selain di belakang kita juga nih Pak, di sini ada masyarakat juga yang hadir menyambut Bapak. Ini memang setiap kali Bapak mengunjungi daerah-daerah di dapil Bapak selalu seantusias ini Pak? Ya rata-rata sih kalau saya datang ke daerah, masyarakat selalu seperti ini. Mau siang, mau malam, apa kita kumpul-kumpulnya seperti ini. Nggak capek Pak? Ya, yang namanya juga kita kan ini bisa seperti ini karena dukungan masyarakat. Karena masyarakat itu harus menjadi yang prioritas dalam setiap momen. Bisa ketemu begini kita juga senang. Iya sih Pak, jadi capeknya hilang gitu ya Pak? Capeknya hilang. Ada juga teman kan mau cari teman ya susah. Iya betul. Bapak malah banyak teman nih di mana-mana ya Pak? Gitu. Betul. Ini Pak, kalau saya nanya lagi buat acara besok ya Pak, rencananya nih acara besok kira-kira ada target nggak sih Pak untuk berapa warga yang hadir atau mungkin ini tujuannya untuk apa Pak Bapak mengadakan ini? Sebenarnya untuk membangun silaturahmi aja. Kan tidak mungkin kita bisa juga langsung ketemu setiap masyarakat. Tapi kalau kita buat momen seperti ini kan akhirnya kita bisa silaturahmi dengan banyak orang. Kalau persoalan jumlah pernah sampai ada 50 ribuan di suatu tempat. Ini menurut informasi dari Pak Desa dan teman-teman di sini mungkin sampai 15 ribuan besok. Hari ini sampai 15 ribuan untuk besok Pak ya? Informasinya seperti itu. Yang terakhir, sebetulnya kalau untuk acara ini nantinya akan diadakan terus ataukah memang ini acara hanya semingguan, bulanan atau tahunan seperti itu? Kalau yang selama ini, kalau sempat 2 kali setahun, tapi yang rutin itu sekali setahun. Saya juga tidak mau membebani karena kan biasanya door prize itu dari teman-teman mitra nih. Oh iya betul. Kan saya di Komisi 11 ada teman-teman mitra Komisi 11 itu yang kadang-kadang bantu untuk menyiapkan door prize. Jadi saya paling nyiapin panggung. Biasanya saya adakan sekalian dengan masa reses. Pas masa reses saya laksanakan itu. Untuk mewujudkan terjadinya Kamtipmas, pelaksanaan yang betul-betul terlaksana dengan tertib, aman, dan damai. Pada kesempatan kali ini, tim Suara Dapil berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Bapak Amirus Kara untuk mengikuti program kegiatan beliau di dapilnya, yaitu Jalan Sehat bersama dengan warga yang dihadiri oleh mitra kerjanya di Komisi 11, Bank Indonesia, OJK, dan beberapa mitra bank BUMN yang turut meramaikan kegiatan kali ini. Saya ingin menyampaikan bahwa acara Jalan Sehat ini adalah acara yang memang rutin saya lakukan sambil kita adakan bergilir di tempat-tempat yang saya anggap masyarakatnya sangat care, sangat perhatian, terutama untuk kegiatan-kegiatan olahraga. Saya harapkan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini, kita harapkan persatuan dan kesatuan di antara kita semua. Melalui kegiatan olahraga ini,
sehingga akan membawa keberkahan untuk kita semua. Seusai kegiatan Jalan Sehat, masyarakat diajak untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tugas dan fungsi Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia, dan juga OJK selaku pengawas dan juga regulator sektor jasa keuangan. Tak hanya itu, masyarakat yang hadir juga disuguhi hiburan dan juga door prize untuk menambah semangat para warga yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Artinya kan dengan masyarakat paham terkait dengan literasi keuangan, tentu yang namanya penipuan-penipuan yang terkait dengan keuangan mereka itu akan terhindar. Termasuk misalnya dari BI, bagaimana cara melihat uang-uang asli. Ini semua menjadi bagian dari tugas saya sebagai anggota DPR tentunya untuk bersama-sama memperkenalkan mitra kepada masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang tertipu atau mungkin menjadi masalah karena kekurang pahaman terkait dengan keuangan. Ya, tentunya kita sangat berharap kepada beliau supaya dengan terpilihnya beliau sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Selatan akan semakin memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama sesuai dengan bidang beliau, yaitu di Komisi 11, dan juga dapat mendorong industri jasa keuangan dapat tumbuh dan berkembang di Sulawesi Selatan. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan Jalan Santai bersama Bapak Haji Amir Uskara. Kita lihat tadi puluhan ribu pengunjung dan peminat dalam kegiatan ini dan semua berjalan dengan baik dan ini juga menjadi satu hiburan bagi masyarakat Tompo Bulu, Biring Bulu, Bungaya dan sekitarnya. Atas nama Polres Goa, sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Amir Uskara dalam periodisasi berikutnya untuk berada mewakili Kabupaten Goa menyampaikan aspirasi di DPR RI. Kami berdoa semoga Pak Haji Amir Uskara tetap dalam kondisi sehat walafiat dan bisa membawa suara-suara untuk perbaikan dan kemajuan di Kabupaten Goa ini. Seperti itu. Saya boleh gabung nggak nih Pak? Boleh. Di sini ya Pak ya? Aduh. Santai. Kita biasa nih. Nah, ini kegiatan rutin saja. Kalau saya ada di dapil ya kumpul-kumpul begini. Kumpul-kumpul begini Pak, ini nyerap aspirasi Pak ya? Nyerap aspirasi, terus teman-teman pada datang. Ya, biasa kalau lagi di dapil. Tapi biasanya yang disampaikan nih Pak dari Bapak dan Ibu di sini itu biasanya permasalahan apa sih Pak ke Bapak? Kalau dari teman-teman ini karena apa? Mereka kan gantian datang nih. Jadi mereka gantian datang tentu dengan persoalan-persoalan atau mungkin masalah atau mungkin aspirasi dari masing-masing atau mungkin juga cuma mau silaturahmi. Itu rutin kita lakukan. Jadi bukan mereka datang karena ada masalah. Silaturahmi biasa pun mereka datang gitu. Gitu. Berarti ini salah satu kebiasaan atau emang sudah harus Bapak lakukan Pak untuk bisa menyerap aspirasi juga. Ya sekalian. Nanti juga pastikan Bapak usahakan juga kalau memang bisa dilakukan oleh Bapak di Jakarta. Nah, artinya kan dengan ngobrol-ngobrol begini, ngobrol santai, mereka mungkin secara tidak langsung menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi aspirasi mereka. Jadi tidak perlu ada formal-formal kalau kita di sini. Santai aja. Jadi Bapak kan juga Komisi 11 nih Pak kalau boleh tahu. Di sini di masyarakat ini ada nggak sih Pak yang punya usaha mikro kecil menengah yang sudah Bapak bantu? Mungkin kalau itu saya kira sudah banyak. Bantuan itu bukan bantuan dari saya. Kita memfasilitasi melalui program-program yang ada di pemerintah. Tapi tentu yang kita lihat ya yang memang mereka punya keinginan untuk berusaha atau mungkin memang mereka sudah ada usaha-usaha yang perlu dibantu. Jadi sekarang sih bagus karena ada program untuk pengusaha pemula ya dalam bentuk UMI yang usaha ultramikro yang bantuannya 10 juta ke bawah yang memang untuk pemula bukan untuk mereka yang baru berusaha yang sudah berusaha. Kalau yang sudah berusaha kan ada KUR. Nah kalau yang baru mau berusaha ada istilah UMI. Memang anggarannya masih kecil. Kemarin kita sepakati dengan Menteri Keuangan cuma 1,5 triliun.
untuk tahun pertama. Ya, kita sih berharap mudah-mudahan itu terus bisa ditingkatkan karena pasti akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagi yang mau ikutan terkait dengan program UMI ini gimana caranya Pak? Sementara ini ada beberapa lembaga yang diberikan kepercayaan bisa koperasi, tapi yang pasti hampir di setiap daerah ada itu Pegadaian. Pegadaian itu salah satu penyalur UMI yang kita sepakati bersama yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang punya atau ada niat untuk berusaha, itu bisa berhubungan dengan Pegadaian, dan itu ada memang program untuk pengusaha pemula. Panas ya pemirsa ya. Tadi habis jalan-jalan ngeliat sekeliling pantai, panas. Ini mungkin karena memang Makassar ini merupakan daerah yang dekat dengan garis ekuator. Jadi makanya panas. Gimana kalau kita cari-cari minuman yang seger-seger sambil kita refreshing lagi, nanti kita akan rencana lagi untuk jalan-jalan kemana. Makanya ikuti terus perjalanan kami dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Sebagai seorang anggota Komisi 11 DPR RI yang bekerja dalam bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan juga perbankan, membuat Amirus Kara sangat peduli dengan kemajuan perekonomian di daerahnya, utamanya usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, usaha mikro, kecil, menengah sangat membantu peningkatan laju perekonomian di suatu negara. Dan hal ini dapat dirasakan di Sulawesi Selatan dengan melihat banyaknya usaha-usaha kecil yang sangat berkembang. Dan sebagai salah satu daerah yang dikenal akan kelezatan kulinernya ini, Anda dapat menemukan banyak sekali UMKM warung yang menyediakan makanan dan minuman. Ini menandakan berjalannya program pengembangan UMKM di daerah Sulawesi Selatan ini. Dengan majunya UMKM suatu daerah, tentunya tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun juga menyumbang pendapatan negara yang nantinya dapat sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur yang merata dari Sabang sampai Merauke. Ini kita sekarang singgah dulu nih Pak ya, sambil ngopi-ngopi. Pak Amirus Kara juga habis segar lagi nih, refresh lagi. Karena pasti habis ini ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tapi sambil ngobrol-ngobrol nih Pak, sambil ngopi nggak apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Ya. Ini saya mau nanya dikit Pak. Bapak kan sebagai anggota DPR RI, tugasnya kan salah satunya ada pengawasan nih Pak. Ya kan? Dan juga ini pengawasan pasti kan ada penilaian terhadap kinerja pemerintah tentunya Pak. Selama 5 tahun ke belakang ini, menurut Bapak dari segi infrastruktur nih Pak, kan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ini kan infrastruktur Pak. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, seberapa baik Pak perkembangan infrastruktur yang sudah dibangun di sini Pak? Kalau kita cerita infrastruktur kan pertama kita lihat di lapangan, yang kedua tentu kita lihat dari sisi anggaran. Artinya kebijakan pemerintah ini apakah sudah diikuti dengan kebijakan anggaran. Kalau kita lihat pagu anggaran infrastruktur terutama dalam bentuk dana alokasi khusus untuk Sulawesi Selatan pada 4 tahun atau 5 tahun terakhir ini memang ada kenaikan drastis. Artinya kalau dulu rata-rata kabupaten itu bisa dapat 20-30 miliar, selama Presiden Jokowi bahkan ada yang bisa mencapai sampai 200 miliar khusus untuk infrastruktur. Kalau dulu untuk membawa hasil pertanian misalnya sampai ke kota, itu kan biaya logisnya sangat tinggi. Tinggi sekali biayanya untuk sekarang dengan infrastruktur yang bagus, misalnya jalan usaha tani, kemudian juga infrastruktur jalan yang dari desa ke kota juga sudah bagus. Ini sambung menyambung infrastruktur ini sehingga biaya logistik itu betul-betul bisa terpotong. Dan kita lihat di Sulawesi Selatan ini memang inflasi masih tinggi. Untuk menjaga inflasi di daerah-daerah tertentu, sebaiknya ada intervensi dari BI, bukan cuma koordinasi. Kayak yang dilakukan BI selama ini dalam bentuk TPID atau tim pengendali inflasi daerah, itu hanya koordinasi. Nah sekarang perlu ada anggaran khusus untuk pengendalian inflasi itu. Karena kalau tidak ada anggaran, hanya koordinasi ya. Saya kira kalau terjadi demand yang tidak stabil, misalnya terjadi barang yang kurang di suatu daerah,
ya otomatis pasti harga naik. Kalau harga naik ini tidak bisa dikendalikan kalau tidak ada operasi pasar dan lain-lain. Nah, di sini kekurangan dari pemerintah daerah. Nah, itu yang saya selalu minta kepada Bank Indonesia supaya Bank Indonesia juga ini berkontribusi secara langsung dalam menekan inflasi dalam rangka tugas dia untuk pengawasan pembayaran, artinya pengendalian inflasi itu. Nah, Pak, kalau sekali lagi membahas Bapak sebagai seorang anggota Dewan, Pak, tidak lepas dari dinilai kinerja ini ada di rancangan undang-undang nih, Pak. Nah, selama kurun waktu 5 tahun ke belakang, Bapak bersama dengan Komisi 11 juga anggota DPR lainnya sudah berhasil menciptakan banyak sekali undang-undang ya Pak ya. Nah, kira-kira target kedepannya yang masih akan Bapak selesaikan ini terkait dengan rancangan undang-undang apa nih Pak yang harus dikejar dalam waktu dekat ini Pak? Karena kan mengingat waktu sudah mulai mepet. Memang kalau kita lihat masa jabatan anggota DPR sekarang ini dari sekarang ini bulan Juli sampai akhir September ya, efektif tinggal 2 bulan. Ada beberapa undang-undang, memang rancangan undang-undang yang kita minta supaya bisa segera selesai di Komisi 11. Yang pertama rancangan undang-undang tentang yang sekarang kita bahas ini, kita berharap rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang tentang BI bisa selesai. OJK kita harap bisa selesai, LPS bisa selesai. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang sepertinya sangat berat. Yang memungkinkan untuk kita bisa selesaikan undang-undang untuk periode ini, yang sementara dalam proses ini kemungkinan adalah biaya materai. Kalau biaya materai kan mungkin kita bisa selesaikan dalam satu masa sidang bisa selesai. Nah, untuk di masa yang periode selanjutnya nih Pak, kira-kira adakah target khusus yang Bapak persiapkan untuk di tahun periode selanjutnya Pak? Kira-kira boleh disampaikan kepada pemirsa Pak mungkin? Artinya kalau kita dari sisi praksi kan kita belum bisa tahu nanti praksi menempatkan di mana. Ya, betul. Tapi dari sisi praksi ada 2 rancangan undang-undang yang sebenarnya sudah lama kita godok dan kita berharap itu bisa selesai dalam masa sidang ini, sekalipun itu dibahas di komisi lain, yaitu rancangan undang-undang tentang pendidikan keagamaan dan pondok pesantren dan rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol, larangan minuman beralkohol. Itu dari sisi praksi kami betul-betul serius untuk menyelesaikan, tapi sampai saat ini juga memang belum ada bayangan apa bisa selesai dalam masa periode ini atau tidak. Dan semoga Pak di tahun periode selanjutnya Bapak bisa lebih lancar lagi Pak dalam bekerja bersama dengan pemerintah untuk menciptakan undang-undang yang baru Pak, yang baik Pak. Semoga amanah terus Pak, sukses terus Pak, sehat terus Pak. Terima kasih banyak loh Pak, kita sudah diajak. Sambil ngopi ya Pak, nanti kita sambil ngopi lagi. Terima kasih banyak sudah ngajak teman-teman Suara Dapil ikut kegiatan Bapak, ngerepotin Bapak ya Pak. Mohon maaf kali Bapak-bapak semua teman-teman nih Pak, mohon maaf kali. Pemirsa, saat ini saya sedang berdiri di depan sebuah patung kerbau raksasa yang sangat besar dan ini merupakan simbol bagi masyarakat Toraja yang merupakan sebuah simbol kesejahteraan. Dan istimewanya pada zaman dahulu kala, kerbau juga menjadi sebuah nilai alat tukar yang bernilai sangat tinggi dan sekarang masih menjadi sebuah simbol kesejahteraan bagi masyarakat Toraja. Dan tibalah kita di penghujung acara Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saya Dedi Ramadan beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.